Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konita di sini akan menjelaskan ujian tengah semester sistem basis dengan NIM 1030423127. Di sini ada diberikan nomor soal bagian 1, yaitu isilah teka-teki di bawah ini. Nomor 1 bisa dilihat di sini jawabannya adalah paralelisme, yaitu pendekatan database. Lalu yang kedua, salah satu keuntungan menggunakan pendekatan database adalah tersedianya fitur backup and recovery. Tiga, yaitu ada clustering index, disebut juga sebagai indeks apa, yaitu indeks primary. Lalu yang keempat, salah satu pendekatan untuk memetakan database ke dalam file, yaitu adalah fixed length. Lalu yang berikutnya ada yang kelima yaitu sequential, lalu yang keenam itu ada file, lalu yang ketujuh itu ada storage tertiary, lalu yang kedelapan ada buffer, lalu yang kesembilan ada multi level untuk gambar seperti gambar berikut, lalu yang ke-11 ada magnetic tabs. Oke, next ke yang nomor 2. Diketahui B3 memiliki nilai parent adalah 3 dan child sama dengan 3. Urutan data yang diinputkan sebagai berikut. Di sini pertama-tama kita melakukan indexing yaitu 17. Lalu karena lalu dimasukkan lagi indexing 57. Lalu dimasukkan lagi indexing 40. Namun karena kita mau secara terurut, maka 40 akan menjadi tengah, lalu dia akan habis atau akan storage-nya akan habis ketika diindekskan 3 angka tersebut. Maka hasil akhirnya adalah dia ada satu parents di atas ini, lalu memiliki 2 cabang child, yaitu bagian kiri adalah 17 dan 40, bagian kanan yaitu 57, 73 dan 100. Yang berikutnya ada soal adalah gambarkan struktur B3 setelah data terakhir diinputkan. Setelah data terakhir yang diinputkan, maka hasil gambarnya adalah seperti berikut dengan parents 40 memiliki 2 cabang child yaitu 73 dan 28, lalu 28 memiliki 2 cabang child lagi yaitu 23, 30 dan 37 di bagian kanan dan 17 dan 20 di bagian kiri. Lalu yang berikutnya ada child 73 memiliki 2 child juga yaitu 40, 56 dan 57, lalu yang bagian kanannya 73 dan 100. Nah, berikutnya soal bagian 3. Kita diberikan gambaran atau data menggunakan pendekatan fixed length record, di mana kita ditanya adalah buffer untuk tabel di bawah ini. Varchar-nya adalah pengalinya atau bytes-nya itu dia adalah 1 byte. Lalu untuk small integer dia memiliki pengali 2 byte, lalu desimal dia memiliki 5 byte pengali. Lalu kita jumlahkan hasil dari byte-byte-nya itu, maka kita mendapat 707 byte, di mana block size-nya adalah 8192, maka 8192 dibagi dengan 707 sama dengan 11,58, maka kita bulatkan dengan metode pembulatan ke bawah, maka nilai hasilnya yang akhir adalah 11. Lalu untuk soal 3B adalah berapa jumlah blok yang dapat diakses untuk membaca record pertama. Untuk membaca record pertama adalah cukup kita dengan menggunakan 1 blok saja. Lalu berapa blok yang diakses ketika membaca record terakhir? Record terakhir di sini adalah 23500, di mana itu total record terakhir, dan buffer yang tadi kita sudah temukan nilainya adalah 11. Dan rumus untuk mencari nilai blok terakhir adalah kita perlu membagi record terakhir dengan hasil buffer, maka didapatkan hasil 2137 blok, sehingga untuk membaca record terakhir diperlukan akses ke 2137 blok.
Lalu berikutnya ada pilihan ganda seperti berikut, di mana kita suruh urutan yang tepat dalam tahapan query processing di gambar berikut, yaitu kita bisa melihat di sini dia adalah parser dan translator, lalu relational algebra, expression, optimizer, lalu ke execution plan, baru evaluation engine. Nah, berikutnya ada disk cost dapat diperkirakan sebagai faktor berikut kecuali yaitu number of block written dikali average block read cost. Status transaksi setelah transaksi dibatalkan dan database dikembalikan ke keadaan sebelumnya dimulainya transaksi akan disebut sebagai aborted. Lalu jika suatu jadwal yang mungkin bersamaan memiliki nilai ekuivalen jika dieksekusi sebagai jadwal serial disebut serializable schedule. Lalu yang berikutnya ada soal memasangkan algoritma di bawah ini dengan rumus yang bersesuaian, maka hasil penyocokannya seperti berikut. Lalu yang berikutnya soal bagian 2, diketahui kita memiliki struktur tabel dalam skema database sebagai berikut. Lalu kita disuruh untuk membuat query di mana untuk menampilkan judul kursus yang diajar oleh instruktur dengan ID 10101. Kita membuat di sini query-nya yaitu select course.title from instructor, lalu join teachers on instructor.id, di mana adalah teachers ID. Lalu join teachers on teachers course.id, di mana course adalah course.id, dan di mana instructor.id yaitu yang telah dibuat di soal yaitu 10101. Lalu untuk membuat array dari jawaban soal 2A, kita dapat menggunakan notasi seperti berikut, di mana ini adalah select.id, di mana sudah ditampilkan di atas. Lalu ini adalah untuk menyatakan join. Lalu yang berikutnya kita disuruh membuat array yang ekuivalen dengan array pada jawaban di atas, maka hasilnya seperti berikut. Lalu query evaluation plan dari array pada jawaban di atas itu kita bisa membuat pertama-tama query akan mencari data di tabel teachers berdasarkan kondisi test ID, yaitu 10101. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan indeks pada kolom teachers.id. Lalu kita bisa menggunakan hash join setelah mendapatkan data dari tabel teachers. Jadi akan melakukan operasi perkalian silang dengan kolom teachers.id. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan hash join yang efisien untuk mengenali operasi join. Lalu yang terakhir adalah projection. Langkah terakhir adalah melakukan proyeksi pada kolom title dari hasil yang join yang sebelumnya. Lalu ada soal yang terakhir yaitu urutan jadwal transaksi pada gambar di bawah ini. Jawab, apakah kita ditanya apakah dia menggunakan tabel convex serializable atau view serializable atau keduanya. Dijawab, dia adalah schedule tersebut adalah config serializable. Alasannya adalah karena dari tabel di atas tidak adanya konflik baca tulis read dan write antara transaksi T1, T2, dan T3. Lalu ada urutan operasi read dan write dibuat menjadi serial schedule yang valid, misalkan T1 write X, lalu read X juga, lalu T2 read X dan write X juga, kita bisa read Z, write Z, atau read Z juga. Lalu yang kedua, dia juga termasuk schedule view serializable. Alasannya adalah urutan operasi read and write pada setiap transaksi menghasilkan hasil yang sama dengan beberapa serial schedule yang mungkin. Misalnya serial schedule T1 menuju T2 menuju T3 atau T1 menuju T3 menuju T2 akan menghasilkan hasil yang sama dengan schedule yang ditunjukkan pada gambar. Jadi kesimpulannya adalah schedule tersebut adalah konflik serializable sekaligus view serializable. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.